Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengganti pertemuan hari ini, saya akan membagikan langkah perhitungan untuk data yang sudah kalian dapatkan di praktikum kemarin ya. Yang pertama adalah menentukan konsentrasi atau M dari larutan asam cuka. Perlu diingat, pada saat keadaan ekivalen, jumlah mol OH- dan jumlah mol H+ haruslah sama. Jumlah mol bisa diketahui dari mengalihkan konsentrasi dengan volume dan valensinya. Di sini Ma kalikan V asam kalikan A atau valensi asamnya harus sama dengan M basa kali V basa dan kalikan B atau valensi basa. Ma adalah yang akan kita cari dari titrasi kemarin. Kemudian Va-nya adalah 10 ml. Kalian ingat memasukkan masing-masing asam cuka ke dalam elemen air adalah 10 ml. Kemudian Mb di sini adalah milik NaOH yang kalian gunakan saat titrasi, yaitu 0,1 M, dan volumenya dihitung dari volume rata-rata yang diperoleh dari data titrasi kemarin. Dari hasil perhitungan ini, kalian bisa dapatkan Ma atau konsentrasi asam cukanya dengan mengalihkan 0,1 kalikan volume rata-rata dengan dibagi 10. Maka diketahui Ma sama dengan berapa M. Sedangkan langkah kedua yaitu untuk menentukan konsentrasi atau M dari asam cuka sebelum diencerkan, yaitu yang kalian ambil dari dalam kemasan. Kalian ingat saat sebelum melakukan titrasi, kalian melakukan pengenceran dengan mengambil 5 ml asam cuka dan dilarutkan dalam 95 ml air. Untuk mencari konsentrasi awalnya dengan menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 kali V1 di sini adalah konsentrasi awal sebelum diencerkan, sedangkan M2 kali V2 adalah konsentrasi setelah kita melakukan pengenceran. Konsentrasi awal inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung kadar persen. M awal yang belum diketahui ini dikalikan 5 ml yang kalian gunakan untuk pengenceran, kemudian harus sama dengan M A yang kalian dapatkan dari perhitungan titrasi kalikan 100 ml. Dari mana 100? 100 adalah jumlah dari volume yang kalian gunakan untuk pengenceran. Selanjutnya bisa kalian dapatkan M1 atau konsentrasi asam cuka awal yang dari kemasan sama dengan perhitungan M2 dari titrasi kalikan 100 dibagi 5 ml. Konsentrasi awal inilah yang akan kalian gunakan untuk menghitung kadar persen di perhitungan selanjutnya. Perhitungan terakhir adalah kalian akan menghitung persen kadar dari asam cuka dari dalam botol menggunakan M yang dihitung terakhir tadi di poin kedua. Untuk menghitung kadar ini mengikuti rumus yang ada di LKPD. Persen kadar dihitung dari perkalian antara M atau konsentrasi tadi ya, yang di poin kedua kalikan MR dibagikan dengan rho atau massa jenis dari asam cuka kali 10. Kalian tinggal ikuti saja ya perhitungan ini, dihitung dari M awal yang kalian dapatkan dari poin kedua tadi, kemudian dikalikan MR asam cuka yaitu 60, kemudian dibagikan dengan rho atau massa jenis asam cuka 1,05 kalikan 10. Lalu kadar dari hasil perhitungan ini coba dibandingkan dengan yang ada di dalam kemasan atau ada di label
dari botol asam cuka itu. Kemarin masih ingat kan ya, ada yang 25%, ada yang mungkin lebih. Nah, dari perhitungan ini dibandingkan dan jangan lupa dibahas di dalam laporan praktikum kalian secara berkelompok. Nah, pertanyaannya, apakah kadar dalam botol itu sama dengan kadar yang sudah kalian hitung? Jika terdapat perbedaan, tinggal dijelaskan saja ya nanti pada pembahasan di laporan praktikum. Mungkin pengencerannya kurang teliti atau bagaimana, silahkan kalian bahas di sana. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.